Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Lutfi Aziz. Saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran Idul Fitri. Pastinya banyak dari kalian yang akan mudik ke kampung halaman masing-masing atau hanya sekedar berkunjung ke rumah saudara di sekitaran rumah. Nah, ngomongin soal mudik Lebaran, hari gini nih biasanya banyak dari kalian yang udah browsing, ngincer-ngincer mobil buat gantiin mobil lama kalian dengan mobil bekas yang masih bagus atau mobil baru sekalipun. Nah, di sebelah gue ini sudah ada BMW G20 320i M Sport LCI, Life Cycle Impulse, itu bahasa faceliftnya BMW. Nah, mobil ini bisa jadi salah satu pertimbangan kalian untuk gantiin mobil lama kalian. BMW ini dijual dengan harga 1.145 juta on the road. Kalian bisa beli dengan harga tersebut atau kalian juga bisa dapetin mobil ini secara gratis. Pasti penasaran dong, gimana caranya dapetin BMW dengan harga tersebut secara gratis. Jadi videonya jangan di skip, nanti gue akan kasih informasinya di tengah video dan di akhir video. Tapi sebelumnya gue juga akan ngebahas dulu bagaimana spesifikasi mobilnya, apa beda dari pre-LCI dan LCI, dan gimana rasa berkendaranya, apakah ada berubah di facelift kali ini. Sekarang langsung aja kita jalan, let's go! Oke guys, jadi kita langsung aja nyobain mobil ini, BMW G20 320i M Sport LCI. Jadi facelift ini, LCI Life Cycle Impulse ini di 2022 akhir BMW melakukan facelift di 2022 akhir sampai 2024 modelnya masih sama. Jadi belum ada facelift lagi atau perubahan model. Begitu nyetir, emang yang terasa memang BMW itu karakternya memang mobil yang sport, mobil yang sporty, terus fun to drive. Jadi karakter suspensinya itu memang sedikit firm, terbilang lumayan keras. Tapi kalau dibandingkan dengan BMW seri 3 generasi yang sebelumnya, memang ini jauh lebih nyaman dibandingkan BMW seri 3 yang sebelum-sebelumnya. Cuman kalau yang LCI sama yang pre-LCI yang non facelift, yang bentuknya sudah seperti ini, yang sudah K20 kode bodinya, karakter suspensinya sama aja sih, nggak ada perubahan. Jadi perubahan itu hanya di bagian eksterior dan interiornya yang banyak nih. Ntar bakalan gue sebutin juga apa aja yang ada di interiornya. Cuman kalau suspensinya itu masih sama, handlingnya juga masih sama. Kalau kita ngelewatin polisi tidur nih, di depan ada speed bump. Ini pakai mode comfort ya. Lebih nyaman daripada generasi-generasi sebelumnya. Cuman hitungannya masih lumayan keras, tapi emang handlingnya bagus. Ya BMW lah seperti itu. Emang dia fun to drive, emang karakternya memang buat yang suka menyetir. Belok begini aja tuh. Ini comfort aja, beloknya direct banget. Dia bisa dengan enak kalau diajak menikung di kecepatan tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai keluar kota di tol juga mobilnya tuh anteng aja gitu. Dia nggak body roll, nggak bumpy yang terlalu berlebih. Dia ada 3 mode berkendara di sini. Ada sport. Nah, begitu kita masukin ke sport, itu berubah semua tuh. Mesinnya, terus steeringnya jadi lebih berat, terus suspensinya jadi lebih keras. Kalau di sport kayak gini, begitu kita belok begini, ya lebih direct lagi, lebih enak lagi karena mobilnya ditopang dengan suspensi yang lebih keras. Jadi di setting suspensinya dia bisa adaptif ya, bisa adjust gitu. Kalau kita belok kayak gini, tuh enak banget. Tenaga 184 horsepower cukup sih untuk 320. Dan dia juga sudah pakai pedal shift 8 speed Straptronic ya. Tapi memang di facelift ini, di LCI ini, yang sebelumnya BMW seri 3 itu ada tuas transmisinya ya.
tuasnya juga keren gitu ya. Cuman di LCI ini mengikuti bahasa desain BMW terbaru, dia nggak pakai tuas transmisi lagi. Jadi dia kayak apa ya, ini kayak tuas kecil aja gitu transmisinya. Jadi pakai jari aja cukup gitu. Nggak perlu pakai digenggam gitu ya. Dia pakai jari aja. Cuma memang kadang mobil, apalagi mobil-mobil sporty begini tuh kan kayaknya enak aja gitu kalau kita menggenggam tuas transmisi. Tapi ya ini emang bahasa desain terbarunya BMW begini. Kita bejek, kita pakein pedal shift ya. Gigi 3, gigi 4 udah 100. Nah, di mode sport ini dia tuh ada sport sama sport individual. Oke. Nah, kalau sport individual ini kita bisa adjust, bisa configure individual ya. Jadi kita bisa bikin dampingnya mau sport atau comfort, ya kan? Atau steeringnya kita mau gimana, drivetrainnya atau tenaga mesinnya seperti apa, terus transmissionnya mau seperti apa karakternya. Jadi kalau di sport individual tuh bisa aja kita setel tenaganya itu sport tapi transmissionnya comfort, atau mesin dan transmissionnya sport tapi suspensinya comfort dan steeringnya comfort, bisa aja. Jadi kalau emang cuman pengen lurus aja gitu ya, pengen drag race gitu ya, kita pengen steeringnya masih enak, masih enteng, ya bisa aja kayak gitu. Atau ya kalau mau drag race, setirnya mau berat biar lebih enak genggamnya gitu, juga bisa aja di sport. Jadi ini bisa di adjust sesuka kita. Tapi memang pilihannya nggak banyak ya, dia cuma ada comfort dan sport. Oke, terus di mode comfort ya udah kita modenya comfort, tenaganya dikurangin, suspensinya jadi lebih empuk, lebih nyaman. Lalu ada mode Eco Pro. Eco Pro-nya ini juga ada Eco Pro-nya ini juga ada Eco Pro individual. Jadi kita bisa aja setting tadinya tuh transmission, steering, drivetrain, dan dampernya mau kayak gimana, bisa aja eco eco mesinnya, cuman kita mau suspensinya sport juga bisa aja gitu. Terus dia ada pengaturan untuk coasting, Eco Pro Side sama Eco Pro buat climate controlnya. Tapi ya kalau mobil begini enaknya pakai comfort aja kalau misalkan jalan seperti ini. Nah, di bagian dalam ini yang paling berubah di LCI ini yaitu pada bagian sistem multimedia dan instrumen clusternya. Kalau yang pre-LCI kan ya instrumen clusternya sudah digital. Terus dia pakai BMW iDrive 7 kalau nggak salah ya. Nah, dia terpisah tuh, masih terpisah. Nah, kalau sekarang dia udah pakai model desain yang terbaru yang curve design seperti ini, curve display seperti ini. Jadi antara sistem multimedianya dan instrumen clusternya itu nyambung jadi satu. Ya meskipun terpisah ya. Cuman layarnya tuh seolah-olah menyatu antara instrumen cluster dan sistem multimedianya. Dan dia juga udah pakai BMW iDrive Operation System 8. Jadi dia enak banget untuk di adjust-adjustnya. Meskipun kayak gesture yang ada di pre-LCI itu sekarang nggak ada. Karena memang kadang gesture itu susah sih ya dipakainya. Jadi atau mungkin BMW menghilangkan itu supaya lebih mudah aja kali, orang nggak begitu lagi kan muter-muter begini untuk next apa segala macam. Dan dia itu apps-nya kayak apa ya? Jadi kayak Android gitu. Jadi ada banyak widget-widget gitu, ada banyak apps yang bisa kita pindah-pindah nih kayak gini nih. Misalkan kita mau pindah, oh ini harus berhenti dulu kalau mau dipindah. Apps yang nggak bisa kita setting ketika lagi nyetir. Jadi kita bisa ganti-ganti kayak gitu, enak. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay. Ini udah connect pakai Apple CarPlay-nya juga wireless. Kalau mau ngecharge juga masih bisa. Di sini ada USB Type A. Di sini di dalam box tengah konsol box ini juga ada USB Type C. Terus ada wireless charging. So far itu sih yang berubah cukup signifikan di LCI ini. Oh ya, satu lagi adalah fitur radar. Kali ini sampai di 320i aja ya, tipe seri 3 yang paling basic, udah dilengkapi dengan fitur radar yang lumayan lengkap. Dia udah ada adaptive cruise control. Jadi ini kita bisa set, kita bisa adjust jarak antara mobil ini dan mobil depan. Kita bisa pakai adaptive cruise control. Lalu juga dia sudah dilengkapi dengan, kita lihat dulu ya, ada
driver assistance, safety and warnings. Ada front collision warning, jadi kita bisa set mau late, mau early, mau medium, atau mau di off-in. Terus ada lane departure warning, ada lane change warning. Dah, itu aja. Blind spot ada sih, blind spot monitoring ada. Oh ya, gue lupa. Yang beda dari pre-LCI dan LCI ini yaitu controller AC-nya. Sebelumnya itu di bagian kisi-kisi AC yang di tengah ini, kita itu bisa ngatur AC-nya kan, di situ untuk temperatur, untuk blower fan-nya. Nah, kalau sekarang nih semuanya hilang dan semua dipindahkan ke sistem multimedianya. Sebenarnya ya modern sih, jadi lebih modern, lebih canggih gitu ya. Kita bisa kontrol AC di sistem multimedia. Cuman kadang kalau nggak pakai tombol fisik tuh agak ribet aja untuk harus masuk ke layarnya dengan touchscreen-nya gitu ya. Ya plus minus lah, ada yang suka, ada yang enggak. Ini tinggal pencet climate menu aja. Oh, ini kalau mau untuk atur temperaturnya, dia udah dual zone ya, kiri kanan. Dia bisa di luar. Jadi kalau misalkan tampilan sistem multimedianya mau gimana pun juga dia akan tetap ada tuh untuk pengaturan temperaturnya. Tapi kalau mau ngatur arah hembusan anginnya dan blower AC-nya, kita mesti pencet nih climate menu. Habis itu nah ini kita buat ngatur arah hembusan anginnya sama blower fan-nya. Ya simple juga sih, dia nggak banyak pengaturannya, jadi nggak susah juga untuk kontrol. Cuman kan kalau ada tombol fisiknya tuh masih lebih enak lah. Volume masih tombol fisik sih. Nih, volumenya di sebelah sini. Oke, untuk pengaturan sistem multimedianya, iDrive-nya ini biasa masih pakai knob putar nih di bawah sini nih. Kita bisa putar-putar di sini. Ini juga mau kalau lagi nyetir lebih enak nih, kontrolernya dari sini. Kalau mau touchscreen juga bisa. Jadi ada dua pilihan, mau lewat sini atau lewat touchscreen ya. Di sebelah konsol tengahnya sini ada untuk matiin traction control. Jadi traction control ini ada 3 pilihan, ada DSC on, ada traction, terus ada DSC off. Jadi kalau DSC off tuh bener-bener off, kita bisa drifting segala macam. Terus ini untuk sensor parkirnya. Terus yang ini untuk idle start stopnya nih. Cuman biasanya gue kalau bawa mobil kayak gini, idle start stopnya selalu gue matiin aja, karena nggak suka aja gue kalau untuk berhenti lampu merah gitu macet, mobilnya harus mati terus nyala lagi, mati nyala lagi gitu. Ya memang untuk menghemat bahan bakar sih, cuman nggak enak aja kayak mati nyala mesinnya. Jadi ya udah gue selalu matiin, nggak gue pakai fitur itu. Mobil ini juga memiliki fitur reversing assistant. Jadi misalkan kita melewati jalan yang sempit, terus ujung-ujungnya buntu, atau di portal gitu ya, atau ada perbaikan terus kita harus mundur, mobil ini tuh bisa mengingat 50 meter ke belakang jalur yang kita pilih. Jadi misalkan nih gue belok-belokin gini ya, oke kita belok, ceritanya masuk gang nih, aduh masuk gang, jalannya set, terus tiba-tiba di depan, waduh ternyata di portal ya kan, mundur nih, jalannya berkelok-kelok gitu kan misalkan. Udah kita tinggal masukin R, terus di sini kita pencet reversing assistant. Udah. Dia akan mundur sendiri, belok sendiri. Kita tinggal injek-injek rem sedikit aja buat ngatur speed mobilnya. Jadi dia akan mengingat 50 meter ke belakang nih, kita udah jalan. Tuh di situ ada 39 meter lagi, 38 meter lagi, 37 meter lagi. Jadi lumayan lah, kita tanpa harus belok-belok secara manual, dibantu sama mobilnya untuk menyetir mundur, mengingat 50 meter ke belakang. Nih, sampai belakang. Oke, lanjut 25 meter. Udah cukup. Dah, habis itu kita tinggal jalan lagi normal. Oke deh. Hehehe. Aman. Enaknya gitu. Jadi ada fitur reversing assistant-nya BMW ini khas banget. Bisa membantu kalau misalkan di jalanan sempit. Cocok banget ya buat di daerah Jabodetabek, karena banyak jalanan yang mendadak tiba-tiba depannya bisa ada perbaikan atau buntu lah sekalipun. Mobil ini juga memiliki parking assist. Sekarang kita langsung coba aja. Kita lagi mau cari parkir.
Kita pencet P di sini, park assist. Oke. Kita pepet kanan aja, kita cari apakah ada parkiran kosong di sini. Oke, kita coba cari. Nah, ada nih ya. Tinggal kita pencet aja. Oke. Dia akan mundur sendiri. Akan ngerem sendiri, akan ngegas sendiri juga. Oke, di belakang ada mobil, dia akan maju dulu sebentar. Oke. Harusnya nggak perlu diinjek pedal rem dan gas ya. Cuman ini jaga-jaga aja kalau misalkan komputernya ada error. Sebenarnya dia bisa ngerem sendiri dan bisa ngegas sendiri. Oke. Jadi saran gue adalah oke, kita boleh pakai fitur park assist segala macem, cuman kita standby juga, jaga-jaga kalau misalkan ternyata komputernya ada mengalami error atau malfunction gitu ya. Jadi kita bisa aman juga, kita bisa take over dengan cepat juga. Jadi kaki standby aja di dekat pedal rem. Tapi ini tadi berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, bisa ngerem sendiri, bisa ngegas sendiri, tidak ada malfunction, tidak ada error. Jadi enak nih pakai fitur-fitur seperti ini, terutama buat perempuan ya. Kalau misalkan mau parkir di tempat yang susah, mau paralel juga, dia juga bisa parkir paralel. Jadinya dia bisa parkir dengan mudah tanpa harus ada kesusahan. Dah, oke, langsung aja kita jalan lagi. Oke, kita udah test drive. Balik lagi kita keluar buat ngeliatin apa aja yang beda dari LCI dan pre-LCI dari bagian eksteriornya. Kalau kelihatan dari depannya ini, yang beda tuh lampunya ya. Kalau dulu lampunya tuh ada sirip-sirip ke bawahnya gitu. Kalau sekarang jadi lebih minimalis. Terus LED-nya juga kalau yang dulu dari bawah, kalau sekarang posisinya di atas kayak gini. Dan sebenarnya di LCI ini justru lampunya agak downgrade, tapi juga tetap bagus sih. Dia menggunakan BMW LED. Kalau yang pre-LCI justru pakai BMW laser light. Itu yang the ultimate lampunya BMW lah. Cuman ya nggak apa-apa juga, ini tetap masih terang dan masih keren. Terus bumpernya juga beda karena ini varian M Sport. Kalau di pre-LCI itu kan dia hanya ada varian yang Sport dan ada yang Dynamic. Nah, kalau yang di LCI ini variannya M Sport 320 M Sport. Jadi dia bumpernya jadi lebih agresif, desainnya lebih maco. Terus dia juga di sini ada logo M-nya nih. Nih, di sini ada logo M-nya. M Sport. Velg beda. Nih, modelnya beda tapi ukurannya masih sama ya, 225 45 R18. Terus apalagi yang beda ya? Grillnya lebih minimalis sedikit, tapi kelihatannya masih bentuknya masih sama-sama. Belum pakai grill yang gede, yang baru-barunya BMW gitu ya. Dia masih kayak gini. Tetap masih keren dan ganteng. Dan dia ada active grillnya, jadi apa ya, kisi-kisi grillnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Jadi kalau mesin ini temperaturnya tidak begitu panas dan tidak membutuhkan udara, dia akan ditutup sehingga aerodinamisnya jadi lebih bagus, koefisien dragnya lebih kecil, sehingga juga bisa membuat mobil ini lebih hemat bahan bakar kalau koefisien dragnya kecil. Nah, jadi kalau misalkan dia temperaturnya udah mulai panas mesinnya, jadi dia akan memerintahkan si active grillnya ini untuk membuka supaya mendapatkan aliran angin. Logo masih sama seperti ini, BMW. Terus apa lagi ya? Sama sih, kurang lebih mirip-mirip, cuman perbedaan di bumper, lampu, grill, velg. Nah, kacanya ini juga ada kamera untuk membantu driver assistance system.
Di situ kameranya. Nah, kalau radarnya di sini nih. Tadi gue lupa ngomong. Nah, ini radarnya di sebelah sini. Ini untuk membantu driver assistance system. Jadi ada kamera dan radarnya yang seperti tadi udah gue sebutin. Terus ini wiper juga posisinya rada ngumpet begini, jadi keren ya. Bikin minimalis juga. Nah, ini juga bisa sebagai tips buat kalian yang beli mobil bekas atau beli mobil baru sekalipun. Kalau kita mau mudik atau berpergian jauh, sebaiknya kita ngecek gimana kondisi karet wipernya, karena ini berguna banget untuk menghapus air ya ketika lagi hujan di jalanan, karena ini fatal kalau misalkan kaca itu posisinya tidak terlihat. Jadi untuk penglihatan yang lebih clear akan lebih safety juga ketika kita berkendara keluar kota. Nah, ngomongin soal hujan, kali ini juga emang lagi musim hujan ya bulan-bulan ini. Ini aja gue syuting saat mendung banget seperti ini. Ngomongin soal hujan, ada juga nih hujan yang bukan air. Pasti kalian ngira gue mau bercanda. Enggak. Karena ada hujan rezeki BSI Mobile. Inilah hujan yang bukan air. Hujan rezeki BSI Mobile ini adalah program undian yang bisa bikin kalian dapetin mobil ini. BMW G20 320 LCI ini. Jadi program Hujan Rezeki BSI Mobile ini adalah program undian yang diperuntukkan bagi semua nasabah BSI yang aktif. Caranya dengan mengumpulkan poin dari transaksi di BSI Mobile. Dan nantinya pemenang akan diundi pada akhir periode. Nah, hadiahnya ini nih yang menarik. Ada Vespa Sprint S150 iGet ABS, Vespa LX125 iGet, Samsung Galaxy Z Fold, iPhone 14, saldo tabungan IMAS, all new Suzuki Jimny, dan ini dia grand prize-nya. BMW 320i M Sport LCI. Kalian bisa berkesempatan untuk dapetin mobil ini. Oh iya, program undian Hujan Rezeki BSI Mobile ini periodenya mulai dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai 31 Maret 2024. Jadi, perbanyak penggunaan BSI Mobile kalian, kumpulin poinnya, dan siapa tahu kalian bisa dapetin hadiahnya. Oke, sekarang kita lanjut bahas mobilnya lagi. Bagian belakangnya sih yang berbeda jelas pada bagian bumpernya. Jadi bumper M Sport ini memang lebih agresif. Dia ada diffuser seperti ini. Ada 2 buah knalpot yang ini knalpot beneran ya, bukan knalpot bohongan. Di sini ada emblem 320i. Untuk lampu belakangnya masih sama. Dan di sini ada kamera mundur. Untuk bagasinya sudah elektrik. Kita tutup, kapasitas bagasi juga masih sama sih. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Oke, mesinnya. Kita lihat apakah ada perubahan dibandingkan dengan yang pre-LCI. Mesinnya 2000 cc, 4 silinder, turbo dengan teknologi twin power turbonya. Kodenya B48B20. Tenaga yang dihasilkan 184 horsepower dan torsinya 300 Nm. Dia pakai gearboxnya 8 speed, Straptonic otomatis. Jadi kalau ngelihat dari speknya, konfigurasinya, tenaga dan torsinya, artinya mesinnya masih sama dengan yang pre-LCI. Karena ini mesin juga terbilang juga sudah cukup ya, powernya 184 HP untuk yang 320i-nya ini. Ini udah cukup, 0 sampai 100 km per jam tuh klaimnya di 7,4 detik. Terus konsumsi bahan bakarnya juga klaimnya dari BMW itu sekitar 15-an km per liter. Jadi ini mesin 2000 cc, turbo, dengan tenaga yang cukup besar, tapi konsumsi bahan bakarnya mirip-mirip lah dengan mobil yang mesinnya 1500 cc NA kayak gitu. Jadi udah dapat power yang lumayan, tapi dapat konsumsi bahan bakar yang cukup terbilang hemat juga. Dia ada differential locknya ya, jadi yang LCI ini bedanya dia memiliki differential lock, jadi bisa lebih gampang lagi untuk drifting. Meskipun ya bukan untuk drifting sih peruntukannya, cuman bisa kalau kalian mau driftingin mobil ini.
Oke guys, jadi video tentang BMW 320i M Sport LCI ini segini dulu aja. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe ke channel YouTube Lutfi Aziz kalau kalian belum subscribe. Follow Instagram @lutfiaziz11 dan follow TikTok gue @lutfi.aziz. Oh ya, gue mau mengingatkan karena program undian hujan rezeki BSI Mobile ini cuma sampai 31 Maret 2024. Jadi mending kalian buruan sekarang buka rekening online-nya dan tingkatkan transaksinya. Siapa tahu kalian bisa mendapatkan grand prize BMW 320i M Sport LCI ini atau berbagai macam hadiah lainnya. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Good luck guys.